Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri mau menjelaskan tentang soal sistem operasi ujian akhir semester esai. Nomor 1, berikan dan jelaskan 3 contoh deadlock yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sistem komputer. Contoh deadlock yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sistem komputer. Yang pertama, deadlock dapat dianalogikan dalam kondisi ketika sedang mengerjakan tugas di mana terdapat satu orang berperan sebagai notulis dan 2 orang bertugas sebagai pendikte. Hasil diskusi yang sudah selesai dikerjakan dan harus diketik, 2 orang pendikte secara bersamaan mendiktekan suatu kepada notulis, maka notulis akan kesulitan untuk memilih yang mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Dalam kondisi bingung tersebut yang disebut keadaan deadlock. Contoh kedua adalah deadlock dapat dianalogikan lagi seperti ketika di UNY ada konser Raisa dan Ran di GOR UNY. Ketika konser selesai dan semua penonton ingin keluar dari GOR dan hanya terdapat satu buah pintu yang terbuka, semua akan berdesak-desakan berebut keluar melewati pintu tersebut, sehingga akhirnya malah tidak ada yang keluar karena tidak ada yang mau mengalah dan mendahului orang lain. Contoh ketiga, deadlock dapat dianalogikan lagi seperti ketika di kelas PTI E sebanyak 39 orang ini sedang dilaksanakan UTS, maka kuliah sistem operasi soal berupa esai yang harus ditulis tangan. Namun ternyata di kelas tersebut hanya terdapat 1 buah pulpen. Ketika seluruh mahasiswa berebut ingin menggunakan pulpen terlebih dahulu dibanding yang lain untuk mengerjakan soal dan tidak ada yang mau mengalah atau memberi kesempatan orang lain untuk menggunakan pulpen lebih dahulu. Lanjut kita ke nomor 2. Buat resource allocation graph yang menunjukkan sistem komputer dalam keadaan deadlock dan tidak deadlock. Kemudian jelaskan. Resource allocation graph, sebuah cara visual matematika untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya G sama dengan V, E. Graph berisi not and at G. Not V terdiri dari proses-proses P1, P2, P3 dan jenis resource R1 atau R2 dan sebagainya. At G. E adalah P1, RJ atau R1, PC. Sebuah panah dari proses ke resource menandakan proses meminta resource. Sebuah panah dari resource ke proses menunjukkan sebuah instansi dari resource telah ditempatkan ke proses. Proses adalah lingkaran, resource adalah kotak titik yang mempresentasikan jumlah instansi dari resource. Dalam tipe meminta poin-poin ke kotak, perintah datang dari titik. Jika graf tidak berisi lingkaran, maka tidak ada proses yang deadlock. Contoh di gambar tersebut. Jika membentuk lingkaran, maka yang pertama, jika tipe resource memiliki banyak instansi, maka deadlock dapat ada. Lihat di gambar tersebut. Jika setiap resource mempunyai 1 instansi, maka deadlock telah terjadi. Lihat di gambar nomor 2. Perhatikan soal nomor 3. Perhatikan snapshot sistem berikut. Pertanyaan berikut menggunakan algoritma Bunker. A. Apa isi dari metrik NEED? B. Apakah sistem dalam keadaan aman? C. Jika permintaan dari proses P1 untuk 0,4,2,0, dapatkah permintaan segera diberikan? Isi dari metrik NEED. Cara mencarinya adalah max kurangi allocation. Bisa dilihat di sini. Next yang B. Apakah sistem dalam keadaan aman? Jika proses mencarinya adalah available dikurangi
proses kiri, maka jawabannya adalah proses kanan. Jika proses kiri lebih kecil dari proses kanan, berarti aman. Kemudian yang C, permintaan dari proses P1 untuk 0420 available 1532 dikurangi proses P1 0420, maka hasilnya adalah available kurangi request sama dengan 110. Next, pertanyaan nomor 4. Diketahui pack reference string 1234 2156 2123 76 32 1236. Berapa banyak pack fault yang akan terjadi untuk algoritma replacement LRU replacement, FIFO replacement, optimal replacement dengan asumsi 3 dan 4 frame? Kita lihat di sini. Diketahui berapa banyak pack fault FIFO replacement, RU replacement, optimal replacement dengan 3 dan 4 frame. LRU replacement terdapat 4 frame yang digambar tersebut, jadi ada 10 volt. Next, LRU replacement, di sini terdapat 3 frame, jadinya ada 15 volt. Yang FIFO replacement terdapat 4 frame, jadi ada 14 volt. FIFO replacement 3 frame, jadi ada 16 volt. Optimal replacement ada 3 frame, jadinya ada 14 volt. Dan optimal replacement ada 4 frame, jadi ada 12 volt. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Bila ada banyak salah, mohon dibenarkan karena saya juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.